Ikhlas itu sebetulnya sangat sulit ilmu ikhlas, tapi dengan yakin kita berjalan di ya. Berarti kuncinya kalau kita pengen manunggaling dengan Gusti itu harus yakin dan sadar. Ikhlas juga. Ya, sadar bahwa kita ada yang menjalani. Kalau kita mau memberi apa-apa, sudah bar. Wes gak ono embel-embel yang lain. Bah digawe apa-apa, sudah. Bu, ini ada pemahaman yang mungkin perlu Bu Yanti nanti dijelaskan gitu. Iya. Mungkin karena saya ini masih bertanya-tanya Bu tentang definisi ikhlas sama pasrah gitu. Kan sering kan kita jumpai. Iya. Aku tuh pengen urip pasrah wae wis mbek aku di masalah pasrah mbek sing gak urip. Aku pengen urip ikhlas lah, itu bagaimana itu? Ya, salah kalau pasrah itu. Gimana? Pasrah dan berserah beda. Bedanya beda ya? Beda. Okay. Kita berserah, kita sudah berusaha. Terserah hasilnya. Kalau kita pasrah, tidak diam di tempat. Sakarep kan gitu. Kalau kita berserah, kita sudah usaha, jadi hasilnya sudah berserah. Itu berserah. Nah, ya? Kalau ikhlas, nah itu tadi kan saya sudah bilang, kita menerima, melepas dan melupakan. Lupa itu ikhlas. Salah satu dari ikhlas itu lupa. Itu begitu Pak caranya. Menerima, melepas dan melupakan dan berserah, bukan pasrah. Nek pasrah wis sak karepem kan diapak-apakno, tapi berserah kita sudah berusaha. Kan sudah ada gelas. Tapi aku yakin kok di balik kepasrahan itu ada keajaiban. Pasti ya? Iya, soalnya ini cerita saya. Beripun, Bu? Nah, cerita saya itu kan saya janda ya. Punya anak kuliah ya. Okay. Dengan gaji-gaji tidak jelas ya, dengan kemasukan yang tidak jelas. Tapi bisa kok. Walaupun dengan pas-pasan, saya nggak mau utang Gusti kan ya. Tapi tidak utang, tapi dikasih. Ya mau tetangga, mau saya dengan saya bisa apa dikasih fee. Nah itu. Jadi saya yakin bahwa kita sudah dipelihara atau dijaga. Cuma kadang-kadang orang itu tidak paham. Cek mengeluh. Mungkin dengan cara itulah kita manunggali, termasuk kita manunggal dengan yang kuasa. Saya belajar untuk seperti itu. Kita tidak usah takut karena di perjalanan apa, kalau kita tetap dijaga, tetap ada jalan keluar. Loh, yakin Masiku, itu butuh yakin yang benar, yakin ya seyakin-yakinnya bahwa kita wis ana sing jalani dan kita tidak akan didolimi lah katanya, kita tidak akan disakiti. Di balik jatuhnya pasti ada hal-hal kenapa, ada hal-hal yang baik kan gitu. Itu sudah saya pelajari, dan katanya ada kata-kata gini ya. Ini tak pelajari sungguh ini. Ilmu itu kantine laku. Nah, tidak hanya berbicara. Nah, kalau kita manunggali kaulah Gusti, hanya berkata tok tanpa bisa berjalan, kenapa harus takut? Caranya gimana? Tuh. Nah, makanya sangat yakin bahwa kita itu bersama. Dan semua kejadian adalah kehendaknya. Itu yakin. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Yakin tadi jalan itu ada, walaupun tertatih-tatih. Tapi yang ada. penting tidak duduk ya. Nah, tidak hanya diam saja, kita berjalan tetap. Yang menjadi problem kita selaku manusia kan rasa ikhlas, rasa yakin itu kan sulit. Nah, makanya caranya betul, Bu. Nah, itu karena biasanya orang-orang spiritual, orang yang berspiritual dijatuhkan dulu baru yakin. Tanpa ada kejatuhan, jenengan tidak yakin. Iya. Tidak yakin. Nggih. Kadang Pak Ben juga nggak punya ikhlas, Bu. Coba tak minta mobilnya kan nggak mungkin ikhlas. Duh, itu kan namanya kan kita yang minta saja. Yakin ikhlas itu memang susah, Bu ya. Iya. Makanya kita, tapi berbagai ilmu itu seperti itu. Ikhlas itu sebetulnya sangat sulit ilmu ikhlas, tapi dengan yakin kita berjalan di berarti kuncinya kalau kita pengen manunggaling dengan Gusti itu harus yakin dan sadar. Ikhlas juga. Ya, sadar bahwa kita ada yang menjalani. Ada yang ngejalakno. Nek teraya aku kudu nok Solo. Dengan cara pun apapun tetap aku di Solo. Pakai sepeda sampai tok Solo. Dan uang itu juga, loh, itu
uang itu ada dari keluarga datang loh kan, itu padahal tidak meminta. Keajaiban Loh. dia itu ya. Nah, itu sampai saya di keluarga saya sampai bilang gini, kayak contoh, Mbak Kanti contoh lah, gak usah takut kan, sing cah nom-nom itu kan takut dengan kehidupannya, rasa takut sing ibuke apa nak Solo pe lulusan kuliah ya apa Mas nek ngarani wisuda gak ada duit, aku nek try di Solo ya ono, terus akhirnya ono wes aku pengen Solo ya wes aku melu dah seperti itu, terus akhirnya ya wes disangoni kono-kono, nah seperti itu. Padahal saya tidak anut lah nek try hanya, tapi yakin Mas nek aku kudu rono tetep aku rono, nek Gusti Allah ngijini lah aku kudu rono. Nah itu wis tak lakoni, bahkan hidup saya, kehidupan pokoknya seorang spiritual itu tetap pernah jatuhkan, dan yakin itu tumbuh ke spiritualannya. Tanpa dijatuhkan kita tidak akan berspiritual. Bagaimana kita mengerti bahwa kita ada yang ngatur, yakin, tapi kata yakin ya enggak bisa, hanya ragu-ragu. Beliau-beliau yang mencapai titik spiritual yang hakiki itu dijatuhkan ya, tanpa itu belum. Kalau sudah jatuh, keyakinan kuat Kuat bisa merasakan. Wong kadang ono sing ngene, wong loro Mas ya. Kan ngene. Aku lho kon mangan telek wae gelem nek mari lho. Itu karena yakin, padahal tanpa mangan telek iku wis iso mari. Sampai lho kok sok ngono, iya saking aku ki lepegel atiku. Terus akhirnya yakin aku ono tombo ya wis. Kan gitu. Pokoknya kalau kita yakin berbagai cara kok, keajaiban ada kok. Wes aku golek utang anak ora ono ya Mas. Jangan mencari, duduk, diam dan merenung. Sebentar. Golek utangan kono-kono gak oleh, diam dulu. Kok mbah ono telepon, mbah ono apa? Lha iku keajaiban Mas yo. Banyak keajaiban. Itu karena yakin lah. Aku yakin aku kudu rono kok nek Gusti Allah memang ridhoi lah carane. Yakin pasti ada jalan. Kita yakinnya itu loh sing ada kan. Itu namanya berserah apa pasrah, Bu? Kalau ya berserah. Kan? Ya berserah kalau pasrah enggak sudah berusaha. Wis utang bolak nanti gak dikei. Ternyata diam tambah dikei wong lho. Itulah perjalanan yang seperti itu sing butuh keyakinan tinggi, tapi yakin nih lho, sadar bahwa kita ono sing jalakno. Siapa pun yang menjalankan kita. Nah, ya kita pikiran apa yang kuasa itu. Kita yakin ta Mas. Kabeh semua kitab ada, kita mung sak dermo nglakoni. Tapi bagaimana kita tentang yang kuasa itu kan banyak toh. Kita memahami dari berbagai keyakinan itu, ada yang Gusti Allah, ada Sang Hyang. Ya, ada ya banyak lah. Jadi untuk itu butuh kayak semua agama, semua kepercayaan bahwa yakin bahwa kita hanya menjalani wis ono ginarise kan ngoten. Semua agama sama gitu. Semua agama meyakini seperti itu. Nah, kenapa kita tidak percayakan semua? Berarti kita hanya mengikuti keyakinan kita. Bagaimana keyakinan kita kan gitu Mas. Jadi nek yakin kita saat ini ya wis memang harus terjadi seperti ini. Kan gitu. Tapi yakinnya itu loh bahwa kita ada yang menjalani itu biar kita tidak frustasi. Karena semua di balik semuanya ada kebaikan kok. Jatuh itu ada kebaikan. Kita bisa meyakini lebih sadar. Nah nek zaman gak sadar yo stres. Tenan gak sadar nek iku kuwi. Banyak kok teman-teman yang curhat saya tentang putus cinta, tentang ekonomi yang hancur. Ternyata kalau kita ngobrol-ngobrol ada yang setidaknya kita memberi semangat. Banyak yang tercerahkan lah dengan memberi keyakinan itu. Yakinlah bahwa kita akan bangkit. Bahwa kita hanya akan Gusti tidak akan mendolimi, tidak membuat kita sengsara.
kuncinya diyakin tadi. Yakin, gitu. diyakin pokoknya kuncinya diyakin. Tanpa yakin kita Ya, nggak akan ada keajaiban. Enggak ada keajaiban. Kalau kita wis kadung ini, ya wis ngene, ya tambah ngono kan. Jadi kan kita dikei mindset nih, harus yakin bahwa kita punya jalan keluar. Kan di sini toh Mas, di sini kita yakin. Wis kena masalah malah kon poso, berarti kan wis ngerasa ono keajaiban Bu ya. Ya, keajaiban. Iya kan. Kadang kan ada loh Bu, spiritual kayak gitu. Mas sampean poso enggak masalah ikan mati kan banyak seperti itu. Lah, kadang aku berpikir lah, kena masalah kok malah kon poso lah. Kan gitu, Ya, Bu. enggak. Nah, aku mau saya sebagai Nggih. orang-orang di saya itu kan saya tarot leader ya. Nggih. Saya memotivasi bahwa kita pasti ada jalan keluar. Jadi seorang tarot leader itu harus mau bisa memotivasi dan tahu jalan keluar sebuah permasalahan. Makanya banyak yang datang saya tercerahkan itu, dan kita tanamkan yakin itu Nggih. bahwa semua ada jalan keluar. Semesta tidak diam kalau kita yakin itu. Nggih. Itu banyak kok Mas yang bukannya saya sok, tapi di kartu tarot itu berkata pesan dari semesta. Pesan dari semesta, kamu harus begini. Itu kartu, tapi kartu yang sudah di kartu roh. Kita beli sudah terblessingkan, sudah menjadi seperti kartu roh. Punya kartunya Bu ya. Punya. Ada di Aku bawah sekarang. sebawa atau saya selalu bawa aku. Takut tarot tuh Bu Yanti. Iya, ada jalan keluar banyak toh. Enggak apa-apa, enggak disyuting kok nanti. Iya. Enggak apa-apa ya Bu nanti. Enggak apa-apa. Kartu tarot itu ada solusi dan kita memberi motivasi untuk orang-orang yang biasanya jalan buntu. Belajar di mana Bu tadi? Nah, Belajar seperti dulu itu. Ilmu tarot itu. Nah, itu kan semuanya yang terjadi kan ya terjadi karena itu. Sebetulnya enggak seperti itu. Enggak, saya juga tidak punya ingin belajar ya. Karena sesuatu hal saya sering melihat, saya sering terus saya punya gini, banyaklah cerita nih. Terus akhirnya kan teman saya, daripada kamu sakit seperti ini, terus baca tarot tuku ndi kan, wong desa kan, kita kan di desa belum ada online kan. Yang tahun lalu kan belum ada online, terus tak kei, terus akhirnya dikasih, bukannya diberi pelajaran, tapi satu-satu kamu harus bisa menyatukan dirimu, satu-satu kamu pelajari dan rasakan dan merasakan. Bahkan membaca kartu tarot yang sedih, saya melok sedih Mas. Banyak yang lihat gitu loh, melok nangis, padahalnya kartu loh. Itu, tapi kan kita harus bisa mengambil energi orang Mas. Itu juga ya punya kelebihan khusus lah. Makanya dari kita berspiritual banyak keajaiban itu ya. Bahkan kita makan bisa dari situ. Kita tidak minta uang Mas. Waktu perjalanan ya, perjalanan sama spiritual, uangnya habis. Nah saya bisa seperti itu. Terus ya di kafe gini, iki rasa dilebokno iki engko potong. Sing iki enggak pernah ditakat loh. Engko potong pribadi iku ya di kafe sini ngene iki Mas. Terus ono Cina, kita baca sendiri sama teman-teman untuk orang-orang datangan. Kita sama teman baca-baca. Terus akhirnya orang Cina, itu di Mojokerto ya gua. Waktu itu di sing makamnya Raden Wijaya itu kan sing patih Gajah Mada lho Mas. Sing tancapkan iku nek kono. Iku kan ono pendopo Mas, kuwi ono parung. Ya kuwi baca kartu tarot, terus akhirnya ada duitnya megontek, aku baca tarot, terus akhirnya ono Cina, Bu, aku minta berapa bayarnya, terus koncoku ngene, wes Pak bayari mangan iki wae lho, alhamdulillah kan, itu dengan cara itu, pokoknya kita bawa kartu tarot itu daerah di duit iso, itu Kak, jadi di Mas, nah, itu kok kadang ya cerita seperti itu. Bu, dengan membaca pakai kartu tarot gitu,
seberapa persen kevalitan dari tarot itu, Bu? Iki- Ketika melihat seseorang gitu loh. Nek aku biasanya 80%, enggak 100%, Valid, tapi insya Allah Oh, nek 50-80%, bahkan Oke. itu kan tergantung apa saya apa gini loh, nggak ruwet lah. Intinya seperti ini harus baca kartu tarot itu emosi juga sudah stabil, nggak ego, nggak apa-apa, pokoknya nggak harus nyantai ya, Bu, ya, kondisi pikirannya nyantai. kondisi nyantai walaupun keadaan apapun, diuji apapun, kita sebagai pembaca kartu tarot itu wis blessing, wis apa sudah apa maksudnya wis pokoknya yang dan yang itu wis stabil lah. Berapa tahun Bu Yanti? Aku sudah lama Mas, 10 tahun wis ono. Bukan belajar, saya membaca tarot wis lama, cuma enggak untuk Otodidak pribadi, ya, otodidak. Bu, jenengan ini kan sudah pengalaman spiritual ya, sudah belajar ke sana ke sini kan udah banyak pengalaman ya. Sekarang kan banyak teman-teman kita itu yang belajar spiritual justru malah sesat kan banyak ya. Kalau menurut Bu Yanti, ciri-ciri pembimbing spiritual yang benar-benar orang mumpuni itu kayak apa, Bu? Gini Biar toh, kita ini nggak tersesat. pembimbing toh. Nggih. Karena pembimbing itu hasilnya pada diri kita sendiri toh Mas. Gitu, Kita tidak usah takut dengan, bahkan kita pernah guru saya ya, kalau sing tarot gitu pernah, aku punya pembimbing spiritual tapi jauh. Bahkan nyantet harus kita tahu. Tapi kita menggunakan tidak menggunakan, tapi tahu kan gitu. Karena kita belajar itu sebanyak-banyaknya, tapi kita yang tahu kan diri kita sendiri yang baik dulu. Jadi tinggal kitanya toh. Nggih. Bapak seperti apa itu ya? Kayak nah iki wejangane bapakku lho. Masalah keris apa-apa. Nggih. Enggak usah banyak seperti itu membebani. Jadi enggak usah pakai apa-apa. Tidak usah itu, hanya membebani dirimu sendiri. Nek simpen-simpen keris itu asline beban tuh, Mas. Soalnya sebenarnya zaman kayak biyen kan banyak ditirakati. Nggih. Nah, itu kalau kita tidak selaras juga banyak yang sakit juga. Efeknya ada diri kita sendiri. Ke diri ya, Bu, kita ya. sendiri. Kalau kita nggak bisa ngerawat.